Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Baik, sepanjang bulan Mei ini, gereja pusat kita, Bethany Church Singapura, dan seluruh gereja cabang yang ada di bangsa-bangsa, termasuk di Korea Selatan, di kota Seoul ini, kita sama-sama sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema The Holy Spirit Brings Freedom. Ya, Roh Kudus membawa kebebasan. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang sama dengan tema bulan Mei, yaitu Holy Spirit Brings Freedom. Roh Kudus membawa kebebasan. Mari kita buka bersama Roma pasal 8 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, demikian kita saling bergantian. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 silakan. Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 kita baca bersama 2, 3. Karena keinginan daging maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Dari teks ini ada dua peranan Roh Kudus yang membawa kebebasan. Ya, sekali lagi dari teks ini kita akan belajar ada dua peranan Roh Kudus yang membawa kebebasan buat hidup kita. Yang pertama, saudara, Roh Kudus membebaskan kita dari hukum dosa. Katakan bebas dari hukum dosa. 2, 3. Bebas dari hukum dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 2. Ayat 2 ini kunci. Roh yang memberi hidup telah membebaskan, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah saudara, saya nggak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata hukum roh ya. Karena sebetulnya kalau saudara baca cek bahasa Inggris, terjemahan seluruh bahasa Inggris saudara, itu ada satu kata yang dihilangkan sama bahasa Indonesia, yaitu the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Jadi ada kata the law of the Spirit, ada kata hukum roh. Dan itu cocok sama bahasa Yunaninya, ya bahasa Perjanjian Baru itu ditulis dalam Yunani dan kata Yunaninya itu juga ada kata hukum, saudara. Hukum roh hidup di dalam Kristus. Tapi bahasa Indonesia menghilangkan itu, saya nggak tahu kenapa, langsung dengan kata roh yang memberi hidup, ya. Jadi sebenarnya ada kata hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus, ya. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata law atau hukum, kata law atau hukum di sini bukan hukum di pengadilan, saudara ya. Bukan hukum di ruang pengadilan seperti yang kita tahu, bukan. Jadi kata law di sini bahasa aslinya itu nomos, kata Yunaninya itu nomos, itu berbicara mengenai suatu tatanan yang menentukan cara kita berpikir, cara kita merespon, dan cara kita mengambil keputusan. Jadi kata hukum, the law di sini nomos, itu berbicara mengenai suatu tatanan. Katakan tatanan, tatanan sebuah sistem ya, yang menentukan dan menguasai cara kita berpikir, cara kita merespon, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Saya coba cari ilustrasi kata nomos atau hukum ini tuh seperti mata. Mata kita. Mata kita ini adalah prakondisi yang menentukan untuk kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Halo, betul? Kalau mata ini tidak berfungsi,
maka kita nggak bisa melihat apapun di dunia ini. Nah itu nomos, seperti mata yang melihat segala sesuatu. Jadi hukum itu merupakan prakondisi yang menentukan cara kita berpikir, merespon dan mengambil keputusan. Cara kita melihat uang, cara kita melihat pekerjaan, studi, cara kita melihat relationship, cara kita melihat seksualitas. Nah itu nomos yang menentukan saudara. Nomos, hukum yang menentukan. Cara kita bersikap, cara kita membangun hubungan dengan orang lain, cara kita pilih teman, cara kita milih pasangan hidup, cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita membangun keluarga, cara kita mengelola keuangan, itu nomos, hukum, prinsip yang menentukan. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Jadi hukum ini adalah prinsip yang mendorong kita, memotivasi kita untuk menjalani hidup seperti yang kita jalani sekarang ini. Jadi semua yang kita kerjakan ini itu ada prakondisi, ada nomos yang menentukan dan menguasai. Nah saudara, Alkitab itu menjelaskan bahwa sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa hingga hari ini dan seterusnya, maka hukum yang menguasai dan mengontrol manusia itu adalah hukum dosa dan maut. The law of sin and death. Jadi hukum dosa dan maut ini bicara sebuah prinsip tatanan sistem yang terputus dari Allah. Terpisah dari relasi cinta dengan Allah Tritunggal. Atau saya pakai kata sederhana deh. Hukum dosa dan maut itu artinya sebuah prinsip hidup tanpa Tuhan. Sebuah prinsip hidup tidak bertuhan. Dan itulah yang menguasai manusia sejak kejatuhan di Taman Eden sampai hari ini dan seterusnya. Manusia itu punya sebuah sistem tatanan bahwa tanpa Tuhan I'm okay. Tanpa Tuhan I'm fine. Tanpa Tuhan I'm good. Tanpa Tuhan aku bahagia, aku sukses, aku kaya, aku bisa melakukan apa saja. Itu nomos, the law of sin and death yang menguasai manusia. Nah Roh Kudus itu datang untuk membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut. Supaya manusia bisa hidup dalam hukum yang baru, yaitu the law of spirit. Hukum roh, katakan hukum roh. Hukum roh ini hidup di dalam Yesus Kristus, ya terjemahan bahasa Inggris benar. The law of the spirit of life in Christ Jesus. Itu teks Yunaninya juga begitu. Hukum roh hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan the law of sin and death. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menaklukkan hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, betul? Hanya Yesus yang bisa menaklukkan maut, naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat ayat 3 dan 4. Ditulis begini oleh Paulus, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah standar kekudusan Allah yang sempurna. Ya kalau sudah mau cari simpelnya ya 10 hukum Allah itu. 10 hukum Allah, ya 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain di hadapanmu, bla 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 itu semua adalah standar kekudusan Allah yang sempurna, ya. Tapi kalau mau bilang lebih ini hukum Taurat itu bicara seluruh kitab perjanjian lama, itu lebih ini lagi ya. Tapi kalau lebih spesifik 10 hukum Allah itu. Saya ulangi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus Yesus Kristus dalam tubuh ya. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam tubuh Kristus. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Pusing ya, saya jelasin. Memang Paulus ini cerdas banget, jadi kalimatnya bikin pusing memang ya. Oke, saya coba pakai bahasa yang sederhana saudara ya. Begini, jadi
sebagai manusia, kita itu tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi tuntutan dari hukum Taurat. Kita nggak berdaya, kita nggak sanggup untuk melakukan secara sempurna standar kekudusan Allah. Karena kalau sudah baca surat Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan, kalaupun nih kita mau berusaha melakukan hukum Taurat, mentaati seluruh hukum Taurat, kalau kita gagal satu saja, maka kita gagal semuanya. Ayatnya ada, saudara. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu saja, maka apa saudara? Dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Tidak ada, kita semua tidak berdaya, kita semua telah gagal. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Karena kalau gagal melakukan hukum Taurat, ada hukumannya, hukuman dosa, hukuman kekal. Konsekuensi, karena Allah kudus, Allah adil. Nah karena Yesus sayang sama kita, Yesus cinta sama kita, maka Yesus datang ke dunia, dia menjalani kehidupan sebagai manusia yang sempurna, tanpa dosa. Untuk apa? Yesus menjalani kehidupan sebagai manusia yang sempurna tanpa dosa. Dengar saya. Untuk menggantikan ketidakberdayaan dan kegagalan kita dalam memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sehingga kita diterima sama Allah. Ada sebuah quotes yang bagus, saudara ya. Saya bikin simple nih. Kesempurnaan hidup Yesus sebagai manusia menggantikan ketidakberdayaan dan kegagalan kita dalam memenuhi standar kekudusan Allah, tuntutan hukum Taurat. Nah luar biasanya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu mencangkokkan, mempersatukan, mempersekutukan kita dengan Kristus yang sempurna itu. Sehingga kita juga diterima sama Tuhan. Kita diterima oleh Allah. Padahal kita berdosa, gak layak. Gak pantas. Satu dosa saja sudah membuat kita gak layak diterima di sisi Tuhan. Tapi karena Kristus berkorban, dia jadi manusia, dia jalani kehidupan sebagai manusia sempurna, tanpa dosa, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, maka Allah melihat Kristus yang ada di dalam iman kita itu. Iman kepada Yesus yang membenarkan kita. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Kita diterima sepenuhnya karena iman kepada Yesus. Allah berkenan kepada kita karena Allah melihat kita ada di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Karena satu-satunya pribadi yang berkenan kepada Allah itu hanya Kristus. Jadi kalau kita bisa berkenan di hadapan Allah itu bukan karena hasil usaha kita. Bukan. Kita nggak layak, kita nggak pantas. Tapi kalau kita diterima oleh Allah, kita bisa menerima perkenanan Allah itu karena kita ada di dalam Kristus. Sehingga kita nggak bisa sombong. Bukan karena kebaikanku, bukan karena lupa saya ya, ada lagunya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita diperkenankannya. Allah berkenan kepada saudara, Allah terima saudara, karena kita ada di dalam Kristus. Dan siapa yang mempersatukan kita dengan Kristus? Roh Kudus. Wow, keren. Saudara, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Oke, saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh yang simple ya, gini. Hukum dosa dan maut itu seperti hukum gravitasi. Tahu ya, gravitasi itu hukumnya gini. Kalau kita lempar barang ke atas, dia pasti turun, jatuh ke bawah. Kita nggak berdaya untuk melawannya. Halo, betul nggak? Oh, kita nggak berdaya untuk melawannya. Itu hukum berlaku dalam hidup kita. Kalau kita lempar barang ke atas, dia pasti jatuh ke bawah. Saudara nggak bisa lawan. Saudara nggak berdaya untuk melawannya. Tapi kalau saudara ada di dalam pesawat terbang, dengarkan. Kalau saudara ada di dalam pesawat terbang, hukum gravitasi nggak berlaku lagi.
Yang berlaku hukum apa? Aerodinamika. Karena kita bisa naik dan gak turun ke bawah. Karena ada hukum lain, hukum baru. Hukum gravitasi gak berfungsi lagi. Karena kita ada di dalam pesawat terbang. Ini cuma ilustrasi ya. Yang bisa menaklukkan hukum dosa dan maut itu hanya Kristus. Kita gak bisa. Nah kalau kita ada di dalam Kristus, maka hukum dosa dan maut tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum roh, the law of the Spirit. Apa artinya Ko Dedi? Artinya saudara dan saya punya kesanggupan untuk menang atas dosa. Amin. Kita punya kemampuan untuk menang atas dosa. Karena siapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membebaskan kita dari hukum dosa. Sehingga saudara dan saya bisa hidup dalam kemenangan atas dosa. Amin. Yang kedua saudara adalah Roh Kudus membebaskan kita dari keinginan daging. Katakan bebas dari keinginan daging. 2, 3. Nah saudara yuk kita lihat Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah haleluya, hidup dan damai sejahtera. Nah saudara dikasih Tuhan, hidup menurut daging atau keinginan daging itu bahasa sederhananya adalah pola pikir, ya tadi ada kata memikirkan ya, memikirkan, itu penting ya. Jadi hidup menurut daging atau hidup dalam keinginan daging itu bicara tentang pola pikir, katakan pola pikir. Pola pikir yang berpusat kepada diri sendiri. Hawa nafsu diri atau di surat Timotius Paulus pakai kata cinta diri. Cinta diri. Jadi sebuah pola pikir yang enggak peduli dengan Tuhan. Enggak peduli dengan sesama. Ya, God doesn't matter, others doesn't matter, all that matter is me. Jadi keinginan daging atau kedagingan itu bicara apa yang jadi perasaan saya harus diutamakan. Apa yang menjadi emosi saya harus diutamakan. Apa yang menjadi keinginan saya harus diutamakan. Saya harus jadi yang paling utama. Itulah kedagingan. Kedagingan itu akan mengatakan aku adalah pusat, aku adalah tema sentral dari kehidupan ini. Aku adalah yang paling penting. Aku lebih penting dari Tuhan, aku lebih penting dari keluargaku, lebih penting dari teman-temanku, lebih penting dari orang-orang yang ada di sekitarku. Aku lebih penting dari orang lain, aku lebih penting dari sesama, aku lebih penting dari siapapun. Karena hidup ini adalah tentang me, myself, and I. Bukan tentang Tuhan dan bukan tentang orang lain. Itu adalah pola pikir atau mindset kedagingan, keinginan daging, ngerti ya saudara ya? Jadi bukan bicara fisik daging kita ini loh, bukan ya. Tapi ini bahasa Alkitab ya, ini bahasa Alkitab. Jadi kita harus paham nih bahasa Alkitab. Daging ini bukan daging harafiah seperti yang ini ya, bukan. Ya kalau kita gemuk kedagingan, ya bukan, nggak ada hubungannya dengan ukuran tubuh saudara ya. Jadi saudara yang gemuk, saudara yang kurus, nggak ada hubungannya ya saudara ya. Karena ini bicara soal pola pikir yang berpusat kepada diri sendiri. Nah saudara, kalau saudara perhatiin ya, sekarang kita ada di zaman postmodern ya. Sebenarnya yang namanya individualisme sih udah ada sejak dulu. Tapi sekarang kalau saya perhatiin, saudara lihat nggak ya? Kita ini kan sekarang hidup di tengah masyarakat postmodern. Nah salah satu ciri masyarakat postmodern itu, salah satu cirinya adalah mereka menganggap bahwa yang namanya moralitas, kebenaran, itu sesuatu yang sifatnya relatif dan personal. Nangkep gak ya? Slogan-slogannya orang-orang posmo nih gini nih, slogannya mereka. Lu, gue. Lu, gue. Asal lu gak nyenggol gue, aman. Kalau senggol, bacok. Urusan lu. Benar salah itu all up to you. Benar salah itu relatif, tergantung siapa orangnya yang ngomong benar salah. Gak ada kebenaran mutlak. Jadi waktu Yesus bilang aku adalah kebenaran, itu masyarakat posmo langsung tolak. Yesus bilang kebenaran, semua orang bisa benar, tergantung siapa yang ngomong. Itu orang posmo gitu, kebenaran itu relatif dan kebenaran itu sifatnya personal saudara.
Ya mereka slogannya seperti itu. Lakukan apa saja yang kamu senang. Lakukan apa saja yang kamu senang. Ya. As long as you feel good, just do it. Itu slogan postmodern. Dan itu ada di sekitar kita, betul nggak? Iya. Ada berapa banyak orang Kristen yang setuju dengan, iya, as long as you feel good, just do it. Yang penting kamu seneng, nggak ganggu orang, jalanin aja. Sudah, saya coba cari hati-hati ya dengan slogan-slogan orang-orang posmo. Karena itu nggak diajarin sama Alkitab. Saudara, kalau saudara berpikir apa saja yang aku senang aku bisa lakukan, apapun yang aku inginkan aku bisa lakukan, yang penting aku senang, itu bahaya loh. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya ini contoh doang. Saya lagi nyantai, ada sebuah kolam. Saya lagi nyantai di dekat sebuah kolam. Saya lagi senang sekali melakukan aktivitas sendiri di dekat kolam itu. Ya, saya lagi happy, saya lagi enjoy, saya lagi bahagia, mungkin saya ngetik-ngetik sambil minum kopi atau apa gitu. Pokoknya saya lagi enjoy dengan diri saya. Ini kalau saya orang posmo ya. Terus saya lihat ada orang buta lagi jalan, sebentar lagi nyemplung ke dalam kolam itu. Dan kolam itu dalam. Dan saya tahu kolam itu dalam. Nah kalau saya pakai slogannya orang posmo tentang freedom, lakukan apa saja yang kamu suka, yang penting gak ganggu orang. Maka saya akan bilang begini, ya elah nih orang buta hari gini masuk kolam segala. Ya udah deh salah sendiri. Ya, emang gue pikirin, lu gue yang penting aku happy. Aku lagi seneng. Ya, yang penting aku nggak ganggu. Loh, bukan aku yang jorokin dia ke dalam loh. Bukan aku yang dorong orang itu, bukan aku loh. Kok aku disalahin? Aku nggak perlu berbuat apa-apa dong, suka-suka aku. Itu salah dia sendiri masuk ke dalam kolam. Kira-kira kalau ada orang model gitu kita apain saudara? Halo, tapi kalau saudara pakai slogannya orang posmo, yang penting aku seneng. Loh, aku seneng kok ngetik, aku nggak mau bantu. Bantu itu bukan kesenanganku, bisa nggak? Dia jatuh bukan aku yang dorong, aku nggak salah dong, aku nggak dorong dia jatuh sendiri, biarin aja dia jatuh sendiri. Halo, betul? Kalau itu di live streamingin, kira-kira orang itu bakal kita, para netizen pasti akan caci maki, ya kan? Betul ya? Nah, saudara, kenapa? Karena kebebasan tanpa kasih itu menghasilkan kekacauan. Kebebasan tanpa kasih kepada Allah dan sesama itu menimbulkan kekacauan. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus, kalau saudara, saya nggak tampilin di PPT, ada di 2 Timotius 3 ayat 1-4, Rasul Paulus tulis bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa Paulus tulis akan datang masa yang sukar? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nggak peduli dengan Tuhan dan nggak peduli dengan orang lain. Lo mau jatuh, yang penting bukan gue yang jatuhin. Yang penting nggak merugikan, nggak mengganggu. Bukan gue kok yang jatuhin, jatuh aja sendiri. Lu gue, yang penting lu gak nyenggol gue gitu. Itu saudara, makanya Paulus bilang akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu diri sendiri daripada menuruti Allah. Itu sebabnya tadi kalau kita lihat di Roma 8 ayat 6, keinginan daging hasilnya adalah maut. Tapi keinginan roh hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. The set of mind on the flesh is death. Nah kata death, kata maut di sini saudara, itu kalau saya boleh pakai kata sederhana, kata maut di sini, mati di sini itu bicara ketidakadaan relasi cinta. Saya ulangi, maut di sini artinya ketidakadaan relasi cinta dengan Allah dan sesama manusia. Itulah yang disebut dengan maut. Jadi dari sini kita mulai bisa refleksi diri kita. Kita ini dikuasai roh atau daging. Gimana cara refleksinya? Begini, apa yang menjadi motivasi hidup kita selama ini? Motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang menjadi motivasi kita? Kalau motivasi orientasi hidup kita
bukan lagi cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, artinya kita nggak bisa lagi mengasihi Tuhan, kita nggak bisa lagi mengasihi sesama, maka itu artinya kedagingan sudah menguasai kita. Saya ulangi, kapan kita tahu kalau kita ini dikuasai oleh keinginan daging? Pada saat motivasi, orientasi kita udah nggak bisa lagi mengasihi Tuhan, dan kita juga udah nggak bisa lagi mengasihi sesama. Maka detik itu juga yang namanya keinginan daging sudah sangat menguasai hidup kita. Dan hasilnya adalah kekosongan di dalam jiwa. Lawan dari hidup dan damai sejahtera itu apa? Lawannya kegelisahan, kekosongan, kehampaan. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Ya, ini lagu lama mungkin banyak yang gak tahu ya. Tapi saya ingat terus lagu itu saudara ya. Kenapa manusia hatinya bisa hampa? Kenapa jiwa manusia bisa kosong? Karena udah gak ada cinta, udah gak ada kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara, sebaliknya Rasul Paulus tulis gini, sebaliknya keinginan roh atau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya adalah bukan berarti nggak ada masalah, tetap ada masalah. Bukan berarti nggak ada ujian, tetap ada ujian. Bukan berarti nggak ada tantangan, tetap ngalamin tantangan. Tapi mereka bisa menikmati hidup dan mereka bisa menikmati damai sejahtera. Set the mind on the spirit is life and peace. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan kehidupan di sini? Saudara, kata hidup di sini atau life di sini, zoe, kata Yunaninya itu zoe. Itu bicara mengenai adanya kesadaran relasional. Adanya kesadaran relasional. Katakan adanya kesadaran relasional. 2, 3. Adanya kesadaran relasional. Artinya bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita. Tapi ada relasi vertikal dan ada relasi horizontal. Oke, itu yang disebut dengan zoe, hidup, saudara. Nah, saudara, Allah itu, saudara percaya nggak Allah itu pencipta kita? Amin? Setuju ya? Ya, kecuali saudara penganut teori lain ya. Tapi saudara setuju ya, ada sang pencipta dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan sang pencipta. Amin? Nah, Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk relasional. Saya ulangi, Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk relasional karena God is love. Allah itu punya relasi, makanya nama komunitas Sel BIC itu Community of Love. Kenapa sebutannya Community of Love? Karena God is love. Dan kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah untuk berelasi. Berelasi dengan Allah dan berelasi dengan sesama manusia. Nah, sebagai pencipta, Allah tentu tahu bahwa manusia hanya bisa menikmati kehidupan yang sejati dan keutuhan diri sebagai manusia pada saat mereka hidup di dalam cinta kasih. Saya kasih ilustrasi ya. Gini, saya pernah kasih ilustrasi. Jadi gini, Tuhan menciptakan ikan supaya ikan hidup di dalam air, betul? Selama ikan itu hidup di dalam air, ikan itu pasti menjadi ikan yang sehat, kuat, dan bahagia. Benar gak? Karena memang dia didesain, diciptakan untuk berada di dalam air. Pada saat saudara angkat ikan itu keluar dari air, artinya keluar dari desain dia, keluar dari esensi dia diciptakan, kan dia diciptakan untuk hidup dalam air. Tapi saudara angkat dia, saudara taruh dia di darat, apa yang terjadi? Ikan itu akan mati. Sama saudara, air itu bicara loving relationship. Saudara dan saya manusia, kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Maka Yesus bilang hukum yang terutama. Wah, kalau Yesus sudah ngomong hukum yang terutama, saudara jangan main-main loh. Hukum yang terutama, lebih utama dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang merangkum hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan
kasihilah sesama manusia. Kalau saudara keluar dari itu, sama seperti ikan keluar dari air, kalau saudara keluar dari kasih kepada Allah dan sesama, yang terjadi adalah hidupmu hampa, kosong, gelisah, cemas, frustasi, depresi. Dan semua gangguan-gangguan mental yang terjadi, sebut itulah akibatnya, saudara. Karena kita keluar dari desainnya Tuhan, yaitu loving relationship with God and with others. Saudara, berapa banyak dari saudara yang mau menikmati kehidupan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, kehidupan yang sejati. Bilang sama kanan kiri, loving God, loving people. Amin. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Loving relationship itulah yang membebaskan kita dari kehampaan, kekosongan, kegelisahan, kecemasan, depresi, frustasi, dan lain sebagainya. Wow, Alkitab itu luar biasa, saudara ya. Nah yang kedua, kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menikmati apa? Damai sejahtera. Nah kita sering banget sebutnya, bahasa Ibraninya shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Ya, tapi bahasa Yunaninya itu adalah airene, airene. Makanya ada yang namanya airin. Ya, itu sebenarnya ambil dari bahasa Yunani. Airene itu artinya peace, damai sejahtera, sama dengan shalom. Artinya apa? Artinya suasana hati yang aman, yang utuh, yang penuh, sebuah relasi yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Suasana hati yang secure, yang aman. Kenapa secure? Karena dicintai Tuhan, itulah airene, itulah shalom, itulah damai sejahtera. Nah, saya kepikiran apa yang Paulus tulis di ayat 6 ini, itu sebenarnya selaras dengan yang dia tulis di ayat 1. Di ayat 1 Paulus tulis gini, demikianlah sekarang, bahasa Indonesia pakai kata penghukuman ya. Tapi kalau sudah pakai bahasa Inggris nggak pakai kata punishment. Tapi bahasa Inggris pakai kata ini, there is now no condemnation, bukan punishment. Condemnation for those who are in Christ Jesus. Saudara, condemn itu, condemnation itu lawan kata dari being love. Being love itu diterima, dikasihi, dipeluk, ya dan seterusnya, being love. Nah condemnation itu lawannya being love. Condemnation itu di-condemn tuh kayak orang ditolak, dikucilkan, dihakimi, dibuang, dikutuk, itu condemnation. Nah saya percaya gak kebetulan Paulus tulis ini, saya yakin ada aspek psikologis dari kata condemnation. Ada hal yang bisa kita pelajari dari kata condemnation, bukan hanya sekedar bicara neraka ya, neraka gitu bukan. Tapi ada aspek yang lebih dalam dari sekedar neraka. Ini ada aspek psikologisnya. Saudara, saya bisa ngomong gini karena saya juga ada di sini, ada di dalam lingkaran ini juga gitu ya. Kita semua gak ada yang steril, bahwa seberapa sering kita jadi orang yang defensif. Saya pakai kata kita karena saya termasuk di dalamnya. Defensif tau gak defensif? Seberapa sering orang tuh, kita itu jadi, kalau ada orang kasih nasihat ke kita merasa dia nyerang kita. Padahal enggak. Kalau ada orang kasih masukan ke kita, padahal masukan loh, baik masukannya. Kok Dedi tadi khotbahnya bagus kan, tapi saya merasa dikondem. Saya merasa apa ya, wah lu nyerang gue loh. Saya, wah nyerang. Padahal orang itu lagi ngasih masukan supaya lebih bagus gitu loh. Coba tanya sama istri saya beberapa kali berantem karena dia kasih masukan. Dan saya langsung kayak dia nyerang gitu loh. Padahal dia gak nyerang, dia sayang sama saya. Orang tuh kalau ngasih masukan itu berarti orang itu care sama saudara. Kalau ada orang ngasih saudara teguran atau nasihat itu berarti orang itu care. Karena kalau orang gak care sama saudara, kalau saudara jangan bangga ya. Wah aku gak pernah dikasih masukan sama orang. Aku gak pernah lo dinasehatin, gak pernah dibimbing. Aku gak ada satu orang pun yang pernah kasih aku masukan. Saudara jangan bangga. Itu artinya gak ada satu orang pun yang peduli sama saudara. Tapi kalau ada orang kasih saudara masukan, itu karena mereka care. Mereka pingin saudara jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ini pengalaman saya deh, saya gak mau bawa orang-orang deh. Pengalaman saya, ketika ada orang ngasih saya masukan, saya merasa dikondem, saya merasa wah nyerang. Jadi akhirnya saya langsung self defense. Self defense. Saya langsung kayak balik dengan kata-kata, enggak maksud aku gak bukan gitu.
wah langsung tinggi, naik, langsung intonasinya naik. Padahal kasih masukannya baik-baik, intonasinya juga rendah. Tapi intonasiku langsung naik. Kenapa? Ego. Saya ngerasa condemn. Wah nyerang. Gitu ya. Saya nggak secure dengan hidup saya. Saya nggak secure, saudara. Saya hidup dalam curigation. Saya merasa tuh di-attack. Jadi kalau ada orang ngomong, wah nge-attack nih, lagi attack nih. Jadi saya akan self-defense. Sebab sering kita jadi orang yang defensif banget melalui kata-kata kita. Kita sibuk membela diri kita sendiri. Dan ujung-ujungnya kita mempersalahkan orang lain. Enggak, ini bukan saya. Ini bukan salah saya, ini salah dia. Ini salah lingkungan yang salah lingkungan. Ini salah gereja, ini salah. Pokoknya kita ujung-ujungnya adalah gara-gara kamu. Ujung-ujungnya gitu, itu orang yang defensif. Saudara tahu itu psikologis, kenapa? Karena dia merasa nggak secure. Jadi dia defensif. Dia merasa, wah ini orang lagi mau reject gue nih. Lagi mau nolak ya, lagi mau menghakimi. Padahal belum tentu saudara, belum tentu. Cuma kita udah, ya itu karena ada condemnation, kita belum free, kita belum bebas dari condemnation ini saudara. Nah bersyukur sekali karena Roh Kudus adalah roh kemerdekaan. Roh Kudus adalah roh yang membebaskan. Dan Roh Kudus adalah roh yang membebaskan kita dari condemnation. Di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya diterima dan dicintai selama-lamanya. And Christ is enough. Saya ngomong begini bukan berarti menggampangkan ya. Karena kalau dalam proses konseling, kalau sudah ikuti konselor kita, Ica selalu beliau kata ini proses. Ya, jadi saya ngomong gini juga ngomongnya doang gampang. Tapi kalau udah menghadapi realitanya, butuh butuh loadingnya agak lama juga gitu ya. Karena gini, kalau secara pengetahuan saya pikir semua jemaat BIC tahu lah kalau mereka dicintai Tuhan. Halo? Saya pikir saudara udah tahu lah. Dari kecil kalau sudah ikut Sunday School kan pasti guru-guru sekolah minggu bilang, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya. Kita udah tahu. Secara pengetahuan kita tahu. Tapi kita belum tentu menyadari dan merasakan mengalaminya. Dan setuju dengan itu, belum tentu. Karena cukup banyak orang Kristen yang masih ada the spirit of condemnation. Wah defensif, kalau dikasih masukan gak pernah ngomong thank you. Ngamuk dulu. Gak pernah ngomong thank you. Pasti langsung bela diri. Langsung sibuk membela diri. Enggak begitu. Enggak begitu. Aku tuh maksudnya tuh begini. Intinya adalah aku benar, kamu salah. Ya itu juga terjadi pada diri saya. Padahal saya hamba Tuhan, ya saya sudah tahu firman Tuhan kalau Yesus cinta saya. Tapi makanya saya bilang itu butuh proses saudara. Ya, saya ngomong gini bukan berarti saya menggampangkan. Karena ada orang-orang memang, ya kalau saudara pengen tahu, saudara ke YouTube-nya BIC Korea itu ada diskusi tentang inner child, understanding your inner child. Itu konselor kita Ica sharing ya, ada interaksi di situ dijelaskan hampir 1,5 jam. Saudara, itu ada pengaruh masa kecil kita dengan kehidupan kita sekarang, cara kita merespon, cara kita mengambil keputusan, itu ada pengaruhnya. Kan gak semua orang punya inner child happy. Gak semua. Ya, makanya saya bilang saya gak mau menggampangkan ya. Saya ngomong gini saya bukan mau menggampangkan, gak gampang hidup ini. Gak gampang. Ya, ketika saya lihat ada waktu itu Ica ngomong, coba tulis pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa kecil yang kamu masih ingat sampai hari ini. Dan itu jemaat tulis. Aduh ketika saya baca saudara, gak gampang hidup ini. Ya, ada yang dibully, ada yang mengalami sexual abuse, ada yang dicaci maki orang tuanya, ada yang dibeda-bedain, ada yang nggak diinginkan kehadirannya, orang tuanya tolak, nggak mau anak ini lahir, tapi lahir. Ya, dan saya nggak menggampangkan ya, memang ada orang tua yang mau menolak. Saya punya saudara juga sampai sekarang gangguan mental, karena memang orang tuanya mau menggugurkan dia, minum banyak obat segala macam supaya mati anak ini. Tapi dia nggak mati, lahir.
Tapi sampai sekarang, waduh, masih gangguan, belum sembuh. Ya, itu saudara saya. Jadi inner child kita itu, saya nggak mau gampangin. Emang kita ini hidup di dunia yang imperfect ya. Orang tua kita juga imperfect. Nggak semua orang tua, makanya ketika saya punya anak, saya nggak mau jadi orang tua yang mengabaikan. Saya dulu waktu kecil juga mainnya sama benda, nggak sama orang. Ya, jadi saya waktu kecil mainnya tuh sama gantungan baju, ngomong sendiri sama gantungan baju. Karena memang orang tua saya waktu itu sibuk sekali, nggak punya waktu untuk berbagi gitu ya. Jadi saya nggak menyalahkan mereka lah, karena mereka juga sibuk memang ada kesibukan gitu. Tapi itu mempengaruhi psikologisnya Dedi Santoso. Saya jadi orang yang feel insecure juga gitu, karena kan sebenarnya hakikat kita adalah dicintai, loving God, loving people. Jadi sebenarnya itu dicintai. Dan waktu itu orang tua saya juga bukan orang percaya, mereka nggak memperkenalkan Yesus kepada saya juga. Ya saya nggak tahu juga kalau Yesus cinta saya ya. Saya tahu itu umur 15 tahun. Baru terima Tuhan Yesusnya umur 15 tahun. Jadi sebelum 15 tahun saya nggak tahu kalau Yesus cinta saya. Nggak ada yang ngomong. Gitu ya. Ya bersyukurlah kalau saudara punya orang tua Kristen yang kasih tahu kalau Yesus cinta saudara ya. Karena Christ is enough. Kalaupun orang tua kita nggak bisa memberikan kasih sayang yang penuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah, ini gara-gara papa, gara-gara mama nih saya jadi begini nih. Enggak. Karena saya bilang orang tua saudara pun diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Jadi orang yang terluka itu akan cenderung melukai. Jadi kita nggak bisa salahin orang tua kita harus sayang sama mereka. Karena mereka juga butuh kasih sayang. Makanya karena mereka nggak punya kasih sayang, mereka nggak bisa memberi kasih sayang ke anak-anaknya. Karena mereka sendiri kosong. Nangkep gak sih maksud saya? Mereka itu kosong. Jadi apa yang mereka mau kasih ke anak-anaknya kalau kosong? Makanya harus penuh dengan kasih Tuhan dulu. Kalau saudara full, saudara penuh, baru saudara bisa memberi. Karena love is give. Kasih itu memberi. Nah kalau kita kosong, apa yang mau kita beri? Halo? Makanya saudara harus penuh dengan kasih Tuhan. Ya. Nah sekali lagi saya tidak berusaha menggampangkan kebenaran ini. Tidak sama sekali saudara. Tapi saya mau katakan begini. Kalau saudara tahu saudara dicintai oleh Tuhan. Kalau saudara tahu saudara diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Maka saudara akan feel secure. Ketika ada orang lain kasih masukan, saudara bisa bilang thank you buat masukannya. Bahkan dia kasih kritikan pun saudara bilang thank you buat kritikannya. Itu orang yang full, utuh, secure, airin, damai sejahtera, shalom. Dia penuh dengan shalom. Karena dia tahu dia dicintai oleh Tuhan Yesus. Dia dicintai oleh Roh Kudus. Dia dicintai oleh Bapa di surga. Allah Tritunggal cinta dia. Allah Tritunggal sayang sama dia. Allah Tritunggal menerima dia. Nah penerimaan itu yang membuat kita secure. Sehingga ketika kita berhadapan dengan kegagalan, kita nggak menyerah dan frustasi dengan kegagalan. Ada banyak orang menghadapi kegagalan takutnya setengah mati. Karena mereka pikir kalau aku gagal, maka habis sudah hidupku. Padahal enggak lah. Sudah dicintai Tuhan kok. Ya kalau gagal ya nggak apa-apa, coba belajar dari kegagalan itu dan maju lagi. Tapi ada banyak orang diserang dengan banyak gangguan mental, loneliness, ya waduh, anxiety, panic attack dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa menghadapi ini, nggak bisa, nggak boleh. Semuanya harus sesuai planning. Kalau nggak sesuai planning, hancur sudah hidupku. Diganggu terus oleh perfeksionis, harus perfect, harus sempurna. Enggak lah, saudara. Enggak. Saudara harus tahu ya, kita hidup di dunia yang imperfect. Orang bisa nolak kita. Orang bisa nggak setuju sama pendapat kita. Orang bisa nggak setuju dengan pandangan kita. Dan nggak apa-apa. It is well with my soul. Orang Jawa bilang, ora popo kencanayo. Nggak apa-apa. Karena aku dicintai oleh Tuhan. Aku disayang oleh Tuhan. Jadi kalau kamu nggak setuju dengan pendapatku, ya nggak apa-apa. Kalaupun aku ditolak, ya nggak apa-apa. Oh Tuhan sayang sama aku, kamu nolak aku ya udah. Nggak apa-apa. Kalau kata Pak Jokowi, biasa aja. Biasa ditolak. Biasa, gayanya Pak Jokowi biasa. Biasa. Ya nggak usah sampai, wah
masa aku ditolak, masa aku gagal, masa aku mengalami kehilangan. Wah, frustasi, depresi, wah, gangguan mental. Ya elah, kenapa bisa begitu saudara? Ya karena kita punya inner child yang gak bagus. Makanya masuk ke YouTube-nya BIC ya saudara ya. Saudara bisa dengerin itu dijelasin lebih ke psikologis ya. Kalau saya ini kan pendeta bukan psikolog. Tolonglah, saya bukan psikolog jadi gak bisa ngomong secara psikologis gimana. Saya ini hamba Tuhan ngupasnya Alkitab. Ngupasnya teologi ya. Cuma saya percaya dalam teologi pun di Alkitab pun ada aspek-aspek psikologis ya yang kita bisa pelajari seperti hari ini. Nah saudara dikasih Tuhan, sebentar lagi saya selesai. Kalau saudara tahu bahwa di dalam Kristus sudah no condemnation, maka saudara akan mengalami shalom, irene. Saudara punya kekuatan untuk menghadapi segala macam goncangan. Hidup ini penuh dengan goncangan, tapi kita tetap kuat dan tidak frustasi, tidak depresi. Kenapa? Karena kita tahu, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelur. Saudara jangan pikir kalau jadi orang Kristen nggak mengalami badai, jadi orang Kristen nggak mengalami angin, banjir, nggak. Mana ayatnya? Nggak ada. Saudara jadi orang Kristen tetap angin datang, banjir datang, badai datang. Tapi apa yang membedakan orang Kristen dengan yang enggak? Apa yang membedakan orang yang bertuhan dengan yang tidak bertuhan? Yang hukum dosa dengan hukum roh, beda. Sama-sama kena angin, karena kalau orang hidup dalam hukum roh, dia bisa bersyukur, dia bisa tetap kuat, dia bisa tetap tenang. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Dan Allah Roh Kudus. Jesus best friend itu sekarang jadi my best friend karena Yesus kirim. Roh Kudus itu best friendnya Yesus saudara ya. Kalau sudah baca Alkitab, Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Yang bawa Roh Kudus ke padang gurun juga, yang bawa Yesus ke padang gurun Roh Kudus yang pimpin. Saudara baca itu kitab-kitab Injil, Roh Kudus dengan Yesus. Yesus bisa melakukan, itu kan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Holy Spirit is Jesus best friend. Dan dia naik ke surga, Yesus naik ke surga, dia kirim His best friend buat kita. Jadi tadi kita nyanyi, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Saudara, kalaupun sampai hari ini orang tua saudara tetap gak berubah, kalaupun sampai hari ini teman-teman saudara, bos saudara, dosen saudara, profesor saudara gak berubah, kalaupun mereka perilakunya masih tetap menyakiti, kata-kata mereka tetap melukai, ya udah ya. Udah ya. Kita gak bisa nuntut orang lain saudara. Karena mereka juga punya free choice, kita gak bisa tuntut. Tapi yang penting yuk kita berdamai dengan inner child kita. Kita berdamai dengan masa lalu kita. Jadi kita gak perlu terus dikendalikan oleh trauma di masa lalu. Kita freedom, kita mengalami kebebasan karena kita tahu ada Roh Kudus yang menjadi sahabat sejati kita. I am enough. My heart is full with God's love. Nah saudara, saya baru paham gini, kenapa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Ini baru nangkep ya. Saya baru, kenapa ya kok Alkitab bilang kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari. Kenapa? Boleh kita akan segera berdoa ya. Kenapa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari? Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Karena Tuhan tahu kita kurang. Tuhan itu cinta sama kita. Dia tahu kita kurang, kita masih bisa takut. Kita masih bisa cemas, kita masih bisa gelisah. Benar gak bangun tidur kadang-kadang saya juga gak tahu saudara. Saya bangun tidur tiba-tiba gelisah, tiba-tiba takut. Padahal gak ada apa-apa. Langsung emosi negatif. Bangun tidur udah langsung insecure. Padahal pendeta loh. Bangun tidur langsung insecure. Apa yang saya lakukan? Nyanyi deh, doa deh langsung. Nyanyi saya. Sembah Tuhan. Ambil gitar, nyanyi deh. Wow, langsung saya ngerasa hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan itu baru.
Cuman kita nggak sadar. Kita tahu tapi nggak sadar. Beda antara tahu dengan sadar, beda ya. Kita tahu ada Tuhan dalam kita, tapi kita nggak sadar, makanya kita tetap hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Datang sama dia lebih dekat dari baju yang kita pakai, dia ada di dalam kita. Datang, come Holy Spirit, fall in this place. I need more